Hukum dasar memulai hidup sebagai manusia adalah memahami diri. Kita manusia hidup sebagai makhluk 3 dimensi di dalam ruang dan waktu. Jadi apa hubungan antara hukum dasar memulai hidup dan 5 dimensi manusia? Kita akan bahas sekarang ke maaf ya, saya nggak ada skripnya, jadi saya improvisasi aja. Nama saya Tito BTW. Dimensi manusia. Oke, saya nggak ada skrip, sekarang waktunya improvisasi. Sebenarnya saya ada skrip, guys. Saya baru aja buang aja sekarang. Saya langsung masuk ke dimensi manusia. Ada 5. Kalian paham aja ya, 5. Yang pertama, pasti kalian tahu apa sih itu dimensi dulu ya. Apa itu dimensi? Maaf, saya lihat kamera. Apa itu dimensi? Dimensi adalah, menurut saya setelah penjabaran beberapa bulan ini, dimensi adalah ukuran bervolume. Maksudnya gimana ya? Saya nggak bisa jelasin secara mudah. Maksudnya penjabaran singkat karena saya memang lagi improvisasi sekarang. Saya juga lagi lihat muka saya kelihatan keren gitu. Jadi langsung saja, 5 dimensi manusia. Kalian pasti tahu, dimensi yang jelas adalah fisik. Manusia tanpa fisik tidak akan pernah disebut manusia. Manusia pasti punya wujud fisik gitu loh. Meskipun mereka lahir secara nggak normal, mungkin nggak ada tangan, jarinya kurang satu atau bagaimana, tapi mereka masih punya fisik. Apapun itu, entah ginjalnya kurang 2, ginjalnya -1, ada ya guys ya. Itu cuma guyon. Saya agak gugup, soalnya saya agak grogi di depan kamera sekarang. Sebenarnya saya nggak grogi-grogi banget sih kalau di depan banyak orang, tapi lagi didengerin jadi canggung. Saya di rumah ya nggak begitu akrab gitu guys. Oke. Dimensi manusia ada 5 dimensi. Dimensi pertama, fisik. Kalian pasti tahu dan logika kalian pasti main. Jadi dimensi fisik itu pokoknya mengandung fisik gitu loh. Kalian pasti paham, seperti dimensinya manusia bisa melihat sesuatu secara gamblang, bisa melihat sesuatu 2 dimensi, 1 dimensi. Jadi bahkan 3 dimensi sendiri manusia bisa melihat itu. Maaf guys ya, saya nggak lihat ke kamera, saya lihat ke wajah saya sendiri. Jadi sudah ya, dimensi pertama adalah fisik. Dan dimensi kedua adalah kesadaran pikiran. Kenapa tidak pikiran? Kenapa saya menambahkan kesadaran? Kesadaran pikiran adalah awareness. Kita dapat melihat dan menalar dengan baik logika kita. Seperti kita bisa memolarisasikan bagaimana kita berpikir, atau kata bahasa sekarangnya itu mindset begitu. Jadi bagaimana kita mengolah informasi. Kognitif kita itu adalah kemampuan kognitif. Bagaimana setiap masalah kita selesaikan, informasi-informasi kita polarisasikan, itu namanya kesadaran pikiran. Ketika kamu melakukan atau lagi di tempat ramai, kamu baru sadar, atau kamu kesepian, itu adalah kesadaran pikiran kamu. Jadi kemampuan kesadaran pikiran juga mencakup akademik dan polarisasi kognitif yang bagus. Itu adalah kesadaran pikiran. Mungkin matematika atau itu juga termasuk di pikiran. Yang ketiga adalah perasaan atau emosional. Emosional itu nggak selalu kita marah guys. Pengetahuan orang banyak salah ya, katanya emosional itu adalah marah. Padahal emosional mencakup sedih, senang, ataupun marah juga ya. Sedih itu mungkin kalian orang yang suka sedih, gampang sedih. Dan di emosional ini banyak sih orang Indonesia itu yang emosional daripada punya kesadaran pikiran. Mungkin bahkan 99% ya, termasuk saya sendiri. Kadang saya juga orang yang emosional. Jadi di emosional itu mungkin ada orang yang peka terhadap emosi seseorang, atau mereka bisa cerdas dalam emosi mereka sendiri, bisa mengatur emosi atau lain sebagainya tentang perasaan, emosi, peka. Dan mungkin gimana ya, kayak mereka peka gitu di hal-hal tentang perasaan dan emosional. Dan ini sangat fundamental. Kalian tahu fundamental kan? Fundamental itu dasar, yang benar-benar fundamental dan dasar banget, nggak bisa ditinggalkan. Fisik, kesadaran pikiran itu nggak bisa ditinggalkan. Gimana orang cacat? Orang cacat itu tetap punya pikiran, cuma mereka nggak sepenuhnya, karena itu disebut orang cacat guys ya, maaf ya. Mereka nggak punya kesadaran pikiran, tapi mereka punya fisik. Mereka nggak tahu mereka punya emosional apa enggak, kita nggak pernah tahu.
Jadi karena itu mereka disebut cacat ya, maaf. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, keempat, maaf guys ya, keempat adalah yang nggak kalah penting, tapi mungkin orang-orang mengira ini hal yang simple. Yang keempat adalah sosial. Makhluk sosial adalah kita, manusia. Manusia adalah makhluk sosial, bukan semerta-merta kata makhluk sosial guys. Memang manusia itu makhluk sosial, nggak bisa dipungkiri. Manusia bekerja sama itu akan menjadi peradaban yang lebih maju. Dulu manusia itu ego guys. Di zaman saya melihat baca buku itu, manusia itu egonya tinggi, kayak mereka bisa berhidup sendiri. Tapi pada lama-kelamaan mereka sadar bekerja sama akan lebih baik. Yaitu saya lihat kenapa sih manusia dinamakan manusia, itu dari lion, siapa itu ya, saya lupa, Carl, namanya Carl. Dia ada pakai taksonomi, itu ilmunya buat ngasih nama manusia, maaf ya guys ya. Nah itu di sosial, manusia itu makhluk sosial guys, makhluk sosial yang nggak bisa terhindari. Ada yang hebat di sosial seperti orang ekstrovert, dia bisa gampang akrab atau mungkin bahkan membuat orang nggak nyaman sama dia, seperti orang yang introvert lah begitu. Tapi juga ada orang sosial yang hebat, itu gimana ya, mereka itu mungkin hidupnya lebih bahagia karena sosialnya itu enak gitu. Jadi sosial itu sangat fundamental juga bagi manusia. Bukan sangat sih, kata fundamental tidak bisa dikasih kata sangat guys. Jadi ya memang sosial itu juga sangat penting. Dan yang terakhir ini menurut saya jarang ada orang yang juga menganggap ini betul, benar, atau gimana. Kepercayaan atau spiritual. Spiritual itu sangat penting. Spiritual itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kamu payah di fisik, maaf ya, fisik, kesadaran pikiran, emosional, dan sosial kamu, spiritual ini yang paling penting. Meskipun ada orang yang gak percaya agama, spiritual itu bukan semerta-merta kata spiritual ya guys ya. Karena spiritual itu kalau di Indonesia mungkin dianggapannya mungkin agak tabu gitu ya, kayak langsung sensitif dan buruk gitu loh anggapannya. Manusia itu tidak bisa selalu berharap pada dirinya sendiri, karena itu butuh spiritualitas ya, betul ya, seperti itu. Maaf guys, ini saya baru pertama kali buat video, saya agak canggung sama kalian, tapi ini teori saya ini sebenarnya agak lebih luas guys, tapi saya lagi enggak begitu bagus sekarang, maaf. Dan sebenarnya saya ganteng loh guys, tapi di sini kok kelihatan gini, kameranya juga agak pakai kamera laptop, HP saya mati. Ya sudah, spiritualitas itu hal yang penting. Saya sebenarnya mau lanjut lagi, tapi cuma di sini dulu karena saya lagi enggak fit, lagi enggak dengan performa yang bagus. Saya minta maaf. Mungkin di kemudian hari, di kemudian bulan, tapi saya yakin di kemudian hari saja, jangan terlalu jauh. Nah ini yang mungkin agak lumayan pesannya ya. 1, ada orang yang jenius di fisik, ada orang yang bodoh di fisik. Maksudnya bukan bodoh secara gamblang ya, maksud saya itu seperti orang yang jenius di fisik itu siapa sih? Yang punya fisik kuat, terus kayak saya, contohnya saya kasih contoh itu siapa ya, Eddie Hall, dia badannya kekar, terus Mike Tyson kayak gini, kayak gitu. Jadi ada orang yang jenius di fisik ya seperti itu bisa dibilang bakat sih, dan dari game juga. Karena itu ya saya masih kurang tahu, jadi saya masih belajar. Tapi saya bukan ngomong ini semerta-merta karena saya sok tahu, bukan. Karena memang saya 7 bulan mempelajari ini, sampai tanya, sampai kepala saya pusing rasanya. Ya itu saya tanggung sendiri. Jadi yang kedua adalah orang yang jenius di kesadaran pikiran itu mereka yang pintar di akademisnya, logikanya, dan polarisasinya. Mereka cenderung bisa melihat bagaimana orang itu bekerja. Mereka juga kadang kalau sudah jenius di kesadaran pikiran, mereka nggak peka di sosial, maaf ya guys ya, di emosionalnya. Dan yang ketiga emosional. Orang yang jenius di emosional adalah orang yang tahu dan peka terhadap emosi seseorang dan emosi dirinya sendiri. Itu sangat penting.
Banyak orang yang hebat di sosial karena emosionalnya yang baik. Dan yang ketiga, sosial. Sosial ini jenisnya itu seperti orang yang tahu ya, tetap dari fisik dan secara pikiran, emosional, sosial, itu semuanya saling melengkapi. Dan spiritual itu juga saling melengkapi. Kayak kalau kamu sadar pikiran kamu terganggu, fisik kamu melemah, dan emosional kamu gak karuan, jadi sosial kamu juga ikut buruk. Nah, ketika sosial kamu buruk, karena apa? Karena pikiran kamu, karena emosional kamu yang gak stabil. Jadi mungkin fisikmu jadi melemah, kayak sakit atau apa. Itu pernyataan simpel. Sebenarnya ini baru beberapa persen apa yang saya pelajari dan saya tahu. Teori ini jujur saya buat sendiri selama 7 bulan. Saya ndak bohong, saya bukan buang waktu, saya menghabiskan waktu saya buat teori ini, tapi jadinya cuma jadi video begini, maaf guys. Jadi ya saya kurang pelatihan. Ini video pertama saya umur 17 dan masih payah begini. Jadi ya begitulah. Jadi ketika kamu payah di fisik, kesadaran pikiran, emosional, dan sosial, harapannya adalah sama spiritual. Maaf ya guys, ini mungkin video terburuk yang pernah saya buat. Kalian tahu ini ya itu namanya the problem is you think you have time. Saya selalu berpikir saya punya waktu, jadi ini langsung hari ini saya buat videonya, karena saya tidak mau berpikir saya selalu punya waktu, besok tak buat videonya harus sempurna. Enggak begitu. The problem is you think you have a time. Ya saya langsung buat videonya, jadi ya saya nggak berpikir saya punya waktu banyak, langsung saya buat meskipun saya lagi payah. Jadi saya maaf ya, saya lihat ke wajah saya terus karena lihat ke kamera kena lampu, kena flash dari HP saya. Sebenarnya HP saya bukannya mati secara langsung guys, tapi mati karena baterainya yang nggak kuat. Jadi cukup di situ aja. Mungkin saya bisa lanjut, ini saya upload untuk pertama. Semua itu bohong. Saya ndak sekukuh itu kok.